Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke teman-teman semua, channel ini sengaja dibuat untuk kalian semua yang selalu mencari tutorial proses karbon water transfer printing dan pengecatan kendaraan bermotor. Jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa dukung saya dengan klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan kalian bisa like, komen, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang sebagaimana mestinya. Oke teman-teman semua, kembali lagi di video saya yang terbaru. Kali ini saya kedatangan saingannya Yamaha X-Max, yaitu Honda Forza. cc-nya sama-sama 250 cc. Jadi di sini ada beberapa bagian yang akan saya pasangkan karbon WTP di atas part-part Honda Forza ini. Jadi teman-teman, apabila kalian mendapatkan garapan yang sama seperti yang ada di video ini, jadi kalian tinggal tiru saja apa yang ada di video ini, dari cara celupnya, tekanan anginnya, bahkan kebutuhan-kebutuhan lainnya selama proses pencelupan ini berlangsung. Tetapi kalau kalian punya cara sendiri, ya tidak apa-apa, mau dijadikan referensi ataupun tidak, yang nyata video ini akan menjadi dokumentasi saya. Dan video ini juga akan berguna untuk saya apabila ada konsumen-konsumen lain atau calon konsumen yang ingin menggunakan jasa saya untuk pemasangan karbon WTP, maka link dari video ini bisa saya suguhkan ke mereka untuk meyakinkan mereka bahwa ini adalah garapan saya. Jadi buat promosi gitulah. Setidaknya walaupun dia tidak sangkut, ya setidaknya ini juga ditonton oleh orang, ya kan? Untuk tekanan angin yang saya gunakan masih di ukuran yang sama seperti biasa, yaitu main di atas 5 atau di bawah 10 PSI. Jadi di tengah-tengahnya antara 7 dan 8 PSI. Dan untuk setting keluarnya aktivator itu saya buka habis. Jadi saya mainnya di trigger saja. Yang dimana triggernya itu saya tekan sesuka hati saya sih, sesuai kebutuhan. Kadang setengah, kadang full. Untuk lebar yang ada pada spray gun ini saat melakukan proses penyemprotan itu, kalau kita kunci dari angka 0 dia ditutup dulu, baru saya putar kembali ke arah kiri, itu ke arah jam berapa ya? Ke arah jam 5 sore atau jam 5 subuh. Pokoknya ke arah jam 5. Jadi dia nggak sampai 1 lap. Untuk yang masih selalu tanya-tanya apakah itu dicat dulu baru lakukan proses pencelupan, apakah itu cat lama terus cuma diamplas doang terus itu langsung ke proses pencelupan. Jadi di sini saya tegaskan bahwa mau barangmu itu apa saja, mau motornya itu baru ataupun lama, yang nyata apabila ingin memasangkan karbon WTP di atas media ini, walaupun sudah ada cat lamanya atau cat baru yang baru dicat dan udah di finishing, otomatis ke proses karbon WTP ini pasti harus dicat ulang. Karena kenapa, saya dulu pernah coba, ya saya dulu punya pemikiran sama seperti mereka yang seperti itu juga. Oh ini udah warnanya hitam, jadi kayaknya nggak perlu lagi dicat. Alhasil saya amplas dan langsung saya lakukan proses pencelupan. Ternyata apa yang terjadi, ada bagian yang nempel, ada bagian yang tidak. Dan di bagian yang menempel itu pun begitu saya geser-geser menggunakan jempol saya, ternyata filmnya terlepas dari medianya. Jadi kira-kira begitulah saya mengalaminya. Jadi teman-teman, bagi kalian yang masih gagal, jangan patah semangat, coba terus sampai bisa. Karena yang terjadi dengan saya dulu, ya itu juga coba terus sampai bisa. Dan begitu bisa, jangan puas. Karena dari kita belajar itu dari media yang gampang-gampang.
Jadi nanti apabila kita sudah mulai menerima jasa atau membuka jasa untuk orang lain, maka barang itu tidak seperti barang-barang yang kita pakai belajar, nggak seperti itu. Begitu datang barang-barang yang mulai aneh, yang tidak pernah kita yang tidak pernah kita garap selama proses pembelajaran, maka dari itu saya terus menyampaikan di setiap video-video saya itu, teruslah belajar, karena proses belajar kita ini nggak pernah habis, karena nggak akan ada habisnya. Ya belajar terus, termasuk saya sampai sekarang ini pun apabila menemukan garapan-garapan baru yang tidak pernah saya garap atau media-media baru yang saya tidak pernah garap, apalagi untuk karbon WTP. Jadi saya belajar mengenali barang tersebut, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan minimal garisnya nggak terlalu amburadul. Kalau nggak bisa rapi, minimal nggak amburadul gitu. Agak sedikit terselamatkan. Jadi pola-polanya itu saya pelajari dan terus belajar sampai kapan ya, sampai bosok belajar terus, nggak ada berhentinya. Dan beberapa hari lalu ada orang juga datang ke tempat saya yang katanya dia ingin belajar, pengen lihat tempat saya. Apakah saya anggap dia sebagai pemula karena dia belajar dengan saya? Tidak, saya harus kosongkan juga gelas saya pada saat saya bertemu dia. Artinya kita tidak pernah tahu apa yang dia bawa. Jadi kita sharing kemarin di sini pemolesan tentang karbon WTP, cara ngecat agar bersih gimana, kalau proses pengecatan yang sudah kotor nyelamatinnya gimana biar bersih tanpa harus diulang lagi. Jadi banyak yang kami sharingkan kemarin gitu. Walaupun konteksnya dari segi pengalaman dia juga bilang bahwa memang baru-baru saja katanya gitu. Tapi walaupun baru, ada pengalaman-pengalaman di proses pengecatan yang dia lakukan. Itu saya tidak memiliki pengalaman itu. Jadi saya harus tetap kosongkan gelas saya untuk menerima apa yang dia bawa dari tempat dia ke tempat saya. Begitu juga dari apa yang dia bawa di tempat saya untuk dibawa pulang. Kalau cuma hanya sekedar membandingkan si A bagus, si B bagus, si C bagus, dan terus itu saja yang dibahas oleh tukang-tukang cat dimanapun. Di sana mahal, di sini murah, di sana jelek, mahal lagi, sini sama saya aja. Di sana belum tentu bagus, mahalnya aja. Nah, jadi kalau hanya membahas circle yang seperti itu, maka tidak akan pernah maju seseorang dalam berpikir, bahkan tindakan. Semoga salah satu dari kalian yang nonton ini tidak seperti itu. Oke? Oke teman-teman, dan ada di beberapa bagian barang yang dimana motifnya itu mungkin kalau kalian lihat itu garisnya tidak normal seperti pada biasanya yang karbon itu garisnya lurus. Nah, di media-media tersebut itu memang medianya yang membuat motifnya seperti itu dan tidak bisa diselamatkan. Mau berapa kali pun kita melakukan proses penculupan, maka hasilnya seperti itu. Karena medianya lah yang membuat seperti itu. Dan kalau kalian melihat di media-media lain, itu garisnya masih terselamatkan karena memang barangnya itu cukup mudah saat kita melakukan proses penculupan. Dan dari bentuk media itu masih bisa, artinya kita masih bisa selamatkan di media-media tersebut untuk garisnya itu bisa lurus. Nah, di bagian yang saya celup, terutama di bagian yang pertama kali masuk, maka di bagian itulah yang pertama akan menghasilkan garis motif yang lumayan lurus. Jadi pada umumnya karbon WTP ini di bagian yang pertama kali masuk itu akan menghasilkan garis yang lurus. Nanti sisanya itu akan tertarik, tapi kita sembunyikan di bagian bawah. Jadi sebelum melakukan proses pencelupan, maka kenali dulu barangnya itu posisinya kalau dia dipasang di bagian motornya itu letaknya seperti apa, agar kita bisa menyelamatkan garis-garis motif yang mana nanti itu terlihat dengan mata duluan di bagian situ garisnya lurus.
Oke teman-teman, ini khusus nyelup 2 kali. Yang saya celup ini adalah batok kepala motor dari Honda Forza 250 cc. Jadi cara nyelupnya 2 kali. Bagian separohnya itu di masking tape, maka hasilnya seperti ini. Oke, ini pencelupan session keduanya untuk dibaliknya lagi atau pemasangan motif di sebelahnya. Jadi yang sudah kita pasang tadi kita tutup pakai masking tape, maka hasilnya seperti ini. Tapi biar nggak penasaran, mari kita buka masking tape-nya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Bang, kenapa nggak sekali celup aja? Ribet amat. Di sini saya mempertahankan garis motif karbonnya itu tidak ketarik. Makanya itu nyelupnya harus 2 kali. Kalau nyelup sekali bisa, tapi bagian belakangnya akan ketarik. Oke? Oke teman-teman, sekarang kita masuk di proses pengekliran. Untuk clear yang saya gunakan ini adalah clear Siken HS. Untuk perbandingannya itu saya gunakan perbandingan 2:1:1. 2 clearnya, 1 hardenernya, 1 thinnernya. Untuk thinnernya sendiri saya gunakan thinner view extra slow. Untuk pengaplikasiannya itu clearnya saya aplikasikan di atas media itu sebanyak 2 lapis. Untuk lapis pertama tipis-tipis dulu, langsung mengkilat tapi merata. Konteksnya di sini langsung mengkilat tapi tipis-tipis. Setelah itu saya jedakan selama 20 menit, baru itu saya langsung ke tahap lapisan yang kedua. Tapi yang ada di video ini saya cuma aplikasikan di lapisan yang pertama saja. Karena di proses aplikasi di lapisan yang pertama dengan yang kedua itu sama saja. Cuma bedanya berjeda saja. Untuk spray gun yang saya gunakan di proses pengekliran ini, saya hanya menggunakan spray gun Meiji R3G yang dimana terkenal dengan untuk ngecat pagar. Nah itu saya gunakan untuk finishing clear. Tapi hasilnya nggak jelek-jelek amat. Amat juga nggak terlalu jelek. Jadi teman-teman, untuk finishing atau pengekliran itu saya hanya memilih spray gun yang kecil-kecil saja. Karena kenapa? Dengan nozzle yang kecil dia menghasilkan butiran-butiran yang lembut dan selain itu juga irit bahan. Jadi itu untuk 1 liter clear Siken HS itu kalau saya garap NMAX itu bisa sampai 3 set body mulusnya, bahkan bisa sampai 3 set lebih, tapi nggak sampai 4 set. Anggap aja misalnya 3 set terus lebih 2 atau 3 body dari 1 setnya lagi, gitu kira-kira. Oke teman-teman semua, dari semua proses yang sudah dilewati maka hasilnya seperti ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi kawan-kawan yang baru mulai. Sambil kalian lihat hasilnya, maka video saya cukup sampai di sini dulu teman-teman. Jadi nanti kita akan berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Semoga saja dari garapan-garapan ini bisa membuat kita saling kenal, terutama dari media sosial dan berlanjut ke dunia nyata. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.